Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hikmah Channel, semoga kita semua diberi kesehatan, kesabaran dan tentunya iman dan Islam amin. Kisah Ghassan bin Malik al-Amirira. Ghassan bin Malik al-Amiri tinggal cukup jauh dari kota Makkah. Kabilahnya memiliki kebiasaan memberikan persembahan atau kurban di depan berhalanya pada bulan Rajab. Pada suatu bulan Rajab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mulai mendakwahkan Islam, seorang lelaki bernama Isyam datang ke berhala tersebut dan bersiap menyembelih kurban persembahannya. Ketika tangannya mengangkat pedang untuk menyembelih, tiba-tiba muncul suara dari lubang berhala, "Wahai Isyam, telah datang Islam, berhala tak lagi berguna, darah akan terlindungi dan kekerabatan akan tersambung, kebenaran akan segera tampak, wassalam." Memang, sebelumnya telah santer tersiar kabar, khususnya dari para pendeta Yahudi dan Nasrani, bahwa akan segera muncul seorang nabi dan rasul akhir zaman. Berita yang sebenarnya menjadi harapan dan kebanggaan bagi ahli kitab tersebut, juga menimbulkan harapan bagi penduduk Jazirah Arabia yang sebenarnya kaum pagan penyembah berhala. Kaum ahli kitab ini merasa derajatnya lebih tinggi dari penduduk Arab karena mereka merasa memiliki keterkaitan dengan wahyu, dengan kitab suci yang mereka jadikan pegangan bagi agama mereka. Sejenak Isyam tertegun, kemudian ia membatalkan persembahannya sambil berteriak gembira kepada kaumnya bahwa rasul yang dinanti-nantikan tersebut telah datang. Ghassan yang sebenarnya, pemilik dan pengelola berhala tersebut, ikut gembira dengan kabar tersebut, tetapi itu belum menguatkannya karena ia tidak melihat sendiri peristiwa yang dialami Isyam. Beberapa hari kemudian, masih di bulan Rajab yang sama, seseorang bernama Tariq datang untuk melakukan persembahan. Sama seperti Isyam, ketika tangannya siap menyembelih kurban di depan berhala tersebut, muncul suatu suara dari lubang berhala itu, "Wahai Tariq, telah diutus Nabi yang jujur, ia datang membawa wahyu dari Allah yang Maha Perkasa." Sama seperti Isyam, Tariq membatalkan kurbannya dan berlari keluar dari tempat berhala tersebut sambil berteriak gembira, mengabarkan kehadiran Nabi dan Rasul akhir zaman. Peristiwa Tariq tersebut makin menguatkan kabar yang disampaikan oleh Isyam sebelumnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin jadi pembicaraan di daerah yang jauh dari Makkah ini. Hanya saja kalau di Makkah beliau banyak menerima penolakan, di sini beliau menjadi idola, harapan dan penerimaan. 3 hari setelah peristiwa Tariq, Ghassan bin Malik yang merupakan salah satu pemuka kabilahnya, berniat melakukan kurban di depan berhalanya. Peristiwa Isyam dan Tariq berulang, bahkan suara tersebut lebih tegas dan lantang keluar dari lubang berhala, "Wahai Ghassan bin Malik, telah datang kebenaran dari seorang nabi dari Bani Hashim di Tihamah. Keselamatan bagi yang mendukungnya, penyesalan bagi yang mencelanya. Dia memberi petunjuk dan mengajak kepada kebaikan hingga hari kiamat." Setelah itu, berhala tersebut terangkat dan roboh tengkurap di depan Ghassan. Tidak ada alasan lagi bagi Ghassan untuk tidak percaya akan hadirnya seorang rasul, apalagi kali ini jelas ditunjukkan kabilah dan tempatnya ia dibangkitkan. Dengan tekad bulat, sekaligus dukungan dari kaumnya, ia akan menemui nabi baru dari Bani Hashim yang berada di daerah perbukitan Tihamah tersebut. Ganasnya padang pasir yang membentang antara tempat tinggalnya dengan Tihamah di mana Makkah berada, tidaklah menyurutkan langkahnya. Saat itu masih masa permulaan dakwah Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa orang sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan kisah ini. Seorang penunggang unta yang tampak letih dan berdebu, pertanda ia telah melakukan perjalanan jauh di padang pasir, mendatangi kumpulan sahabat dan bertanya, "Manakah yang namanya Muhammad?" Mereka menunjukkan tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lelaki tersebut, yang tak lain adalah Ghassan bin Malik al-Amiri, berkata kepada beliau, "Maukah engkau menjelaskan semua perintah Tuhanmu, atau aku yang akan menceritakan perintah-perintah berhalaku?" Maksud Ghassan adalah, perintah berhala ketika membatalkan persembahan kurban dari Isyam, Tariq dan dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar perkataan Ghassan, dan bersabda, "Biarlah aku saja yang menjelaskan perintah-perintah Tuhanku." Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan panjang lebar risalah Islam yang beliau emban untuk seluruh umat manusia. Setelah cukup lama mendengarkan dengan hikmat penjelasan beliau, ia berkata, "Saya adalah Ghassan bin Malik al-Amiri. Saya mempunyai berhala, setiap bulan Rajab saya dan kaum saya melakukan persembahan kepadanya." Kemudian Ghassan menceritakan dengan terperinci peristiwa yang terjadi dengan berhalanya akhir-akhir ini, pengalaman Isyam, Tariq atau juga pengalamannya sendiri, sehingga berhala itu roboh dengan sendirinya.
Setelah Ghassan selesai menceritakan kisahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, para sahabat ikut bertakbir pula. Ghassan mengucap syahadat untuk memeluk Islam, kemudian ia meminta izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melantunkan syair, dan beliau mengizinkannya. Ghassan melantunkan syairnya, "Kupacu langkah untuk sebuah pencarian, dengan gundah gulana, di dalam negeri yang berpasir, hanya untuk mendukung manusia pemimpin, kuikat sebuah tali, talimu dalam taliku, aku ikrarkan, Allah Tuhan yang Maha Benar, yang Esa, inilah agamaku, terompahku bersama langkahku." Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.